Selamat pagi saudara-saudari, Tuhan memberkati. Kata orang tua dulu, sarapan itu penting untuk kehidupan kita di hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Tapi tidak hanya sarapan fisik saja, tapi juga sarapan jiwa yang kita peroleh dari sabda Tuhan. Maka mari kita menikmati santapan jiwa kita pada hari ini. Selamat menikmati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang meminta saya untuk menerima pemberkatan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu saat saya datang dan memberikan pengurapan, orang itu berkata kepada saya, "Romo, sekarang ini saya tengah mengalami krisis. Ya, saya tengah sakit, tetapi juga saya mengalami krisis iman. Saya merasa bahwa saya sudah memberikan begitu banyak kepada gereja, kepada Tuhan, tetapi kok Tuhan malah memberikan saya sakit seperti ini. Saya bertanya di manakah Tuhan dan siapakah Tuhan bagi saya sekarang ini?" Lalu saya memberikan kata-kata penghiburan demikian. "Bapak, mungkin sekarang Bapak tengah mengalami sakit, mengalami penderitaan, tetapi di saat yang sama, saat ini juga, bahwa Bapak dikelilingi oleh orang-orang yang masih mengasihi, mencintai, dan memperhatikan Bapak. Bahwa istri Bapak masih setia, masih mau merawat, mau menjaga Bapak. Demikian juga anak-anak, mereka memperlihatkan kehidupan yang baik, sehingga turut membahagiakan dan membanggakan Bapak. Rasa-rasanya keadaan seperti itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan tidak pergi, tetapi Tuhan ada. Dia memberikan berkat-Nya melalui orang-orang yang merawat Bapak, melalui orang-orang yang ada di sekitar Bapak, yang mencintai dan mengasihi Bapak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Injil mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang sedang galau. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, pribadi yang tegar, pribadi yang percaya kepada Allahnya. Bahkan ia mengatakan kepada murid-muridnya tentang Yesus, "Inilah anak domba Allah." Tetapi saat dia sedang di dalam penjara, saat dia mengalami penderitaan, imannya mempertanyakan semua hal itu. Dia mengutus para muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau orang yang dinantikan itu, atau kami harus menunggu orang lain?" Sebuah pertanyaan yang mengandung pesimis di dalam hidupnya. Tetapi juga ada sebuah harapan tentang jawaban yang lebih baik. Dan Yesus memberikan jawaban kepada Yohanes Pembaptis melalui para muridnya. "Lihatlah, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit menjadi sembuh, bahkan orang mati bisa menjadi bangkit." Yesus hanya memberikan jawaban dengan contoh-contoh mujizat-mujizat yang diberikannya. Maka Yohanes pun menyadari bahwa Yesuslah Sang Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mengalami apa yang pernah dialami oleh Yohanes, pernah dialami oleh bapak yang sakit tadi, merasa bahwa Tuhan jauh,
dan bertanya tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi lihatlah, bahwa begitu banyak mujizat yang terjadi di sekitar kita. Itu semua karena Tuhan mengasihi dan memperhatikan kita. Yang penting adalah bagaimana kita mau percaya dan bagaimana kita mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita, apapun keadaannya. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini marilah kita mohonkan rahmat dan berkat dari Roh Kudus, agar kita mampu untuk melihat karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mampu merasakan segala kebaikan yang Tuhan berikan, hingga akhirnya kita mampu juga untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Tuhan memberkati.